Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema tidak ada hal apapun yang sebanding dengan nyawa. Masya Allah, subhanallah ya. Kita bicara masalah nyawa ini berarti sangat berharga. Sangat berharga. Sangat berharga. Jangan pernah bunuh diri, jangan pernah menyusahkan diri, jangan pernah menyiksa diri. Tidak boleh. Karena yang tubuh ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Maka sangat berharga nyawa itu. Tapi saya punya istri, alhamdulillah. Saya nggak menyiksa diri saya dirawat sama istri saya. Sabar. Kita lanjut. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita, saya akan mengajak jamaah Islam Itu Indah di rumah untuk melihat sebuah video tayangan yang berikut ini. RSUD Saiful Anwar Malang pada Minggu terus dipadati sejumlah orang untuk mencari anggota keluarga mereka yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan. Suara tangis pecah seketika begitu sejumlah keluarga memastikan foto jenazah yang dicetak para relawan ini adalah anggota keluarga mereka. Satu persatu jenazah kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Subhanallah ya, kalau kita melihat kejadian ini Masya Allah luar biasa. Ini memang sudah kehendaknya dari Allah pastinya. Dan kalau kita boleh mengaitkan ya Habib, kalau ini jadi Habib ya, apakah memang ini semua merupakan takdir Allah? Allah yang telah menentukan yang namanya manusia ini nanti akan lahir di mana, dari siapa, dan bahkan meninggalnya pun di mana, dalam kejadian apa. Mohon izin penjelasannya Habib. Ya akhir afwan sekali Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita hidup di muka bumi ini, ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kapan kita lahir, kapan kita akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada yang dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak dan keridhaannya Allah. Amin. Di dalam sifat 20 karangan Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Mufti Jakarta, beliau menjelaskan kudrat iradat. Allah berkehendak dengan kehendaknya Allah, dengan keinginannya Allah Subhanahu wa taala tanpa intervensi dari siapapun. Oleh karena itu, manusia yang hidup di muka bumi ini memahami bahwasanya kapanpun dan dimanapun kalau Allah berkehendak dicabut nyawa terjadi. Seorang yang alim, seorang yang sufi, beliau membawa kain kafannya sendiri, beliau membawa perlengkapan meninggalnya sendiri. Ketika mau berangkat ke satu tempat dan di pesawat beliau sudah siapkan, sampai landing ternyata beliau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sebelum landing. Tapi di situ udah ada kain kafannya, udah ada semuanya, udah komplit. Subhanallah. Berarti ada kehendak dan keridhaannya Allah dengan kasyafnya, dengan penglihatannya. Dan juga ma asaba min musibatin illa biiznillah. Musibah yang terjadi di muka bumi ini sudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan dalam ayat yang lain, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ada campur tangan manusia itu sendiri, ulah manusia itu sendiri. Karena perbuatan manusia itu sendiri, maka terjadilah seperti itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita dengan kebiasaan kita. Berkebiasaanlah dengan yang baik. Berkebiasaanlah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ahli Al-Qur'an, insya Allah meninggal dengan membaca Al-Qur'an. Mereka yang ahli tahlil, yang ahli maulid, mereka meninggal dalam keadaan tahlil atau keadaan maulid. Mereka yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang setiap malamnya enggak pernah tinggal sujud kepada Allah atau qiyamul lail, tahajud, hajat pada malam hari, meninggal dalam keadaan tersebut. Mereka yang terbiasa melakukan perbuatan apapun, maka mereka akan meninggal dengan kebiasaannya. Subhanallah, kalau misalkan kita terbiasa dengan hal-hal yang buruk, mereka judi, zina, khamar, dan lain sebagainya, boleh jadi mereka meninggal dalam keadaan tempat tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala berharap akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik. Jadilah hamba yang sajidan syakiran, yang selalu bersyukur kepada Allah, yang sujud meminta ampunan kepada Allah. Berharap kita meninggal dalam keadaan sujud. Siapa yang gak ingin meninggal dalam keadaan sujud? Kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, Amin. meninggal dalam keadaan yang baik. Amin. Oleh karena itu, siapapun manusia yang ada di muka bumi ini, ayo bertobat dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pemirsa Islam Itu Indah di rumah, ayo berkebiasaanlah yang baik, berperilakulah yang baik, dengan kalimat yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik. Niscaya kita meninggal dengan kalimat yang baik, kata-kata yang baik, sehingga lisan kita mudah menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Lisan kita mudah mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita meninggal dalam kalamullah dengan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan baik dengan perbuatan yang baik. Amin. Bismillah ya Rabb. Semoga Allah jadikan kita manusia yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan dalam keadaan yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Jadi banyak manusia itu meninggal dalam kebiasaannya ya, Bib ya. Kalau misalnya kita Mas Fadli nanti meninggalnya dia kadang bawa acara host. Acara agama tapi Masya Allah ya kan lumayan. Tapi yang tukang nyinyir meninggalnya suka ngetik-ngetik ini, habis ngetik-ngetik nggak bener tuh netizen meninggal. Aduh nauzubillah min zalik, hati-hati ya. Ini mulutnya dijaga, tangan dijaga, meninggal dengan cara yang baik ini Masya Allah ya. Biar lebih tenang hidup kita ya. Inna malak malu bil khawatin. Masya Allah. Sungguh amal itu tergantung terakhirnya. Masya Allah. Dan sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Indah yang ada di rumah. Jamaah. Kita ini nggak boleh selalu berpikir negatif ya. Ya memang siapa sih yang mau yang namanya kerusuhan terjadi? Nggak akan ada yang mau kerusuhan terjadi. Tapi di balik itu ada hikmah mungkin yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana orang-orang yang meninggal di tempat kejadian kemarin itu meninggalnya itu mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah memang seperti itu? Tapi bagaimana nih penjelasannya Ustaz Maulana? Mohon izin. Tafadhol. Makasih banyak Mas Fadli yang kalau bawain host luar biasa ya, detail banget. Asik. Selalu mau dia menang selalu. Dan Ustazah nggak enak ya. Selalu dia mau menang. membicarakan kematian yang dimudahkan oleh Allah. Proses yang luar biasa. Ketahuilah kepada semuanya, ada kalimat kata-kata yang mungkin menurut kita kematian mendadak. Ingat, Allah yang menggenggam nyawa itu. Karena kenapa? Maka dekatlah dengan Allah, penggenggam kematian. Bahkan kematian itu sangat dekat. Kenapa? Karena sudah digariskan, sudah diaturkan. Makanya di hari ini, tepatnya tanggal 8 Rabiul Awal 1444 Hijriah, menjadikan kita belajar untuk semakin dekat dengan Allah, untuk semakin dekat dengan Rasulullah, untuk mendapatkan syafaat, untuk mendapatkan kemuliaan. Karena ayo, hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Dan kullu nafsin zaikatul maut. Setiap nyawa itu digenggam, dikuasai, semua akan mengalami proses. Ada namanya proses. Proses. Maka semua yang meninggal itu semua atas izin Allah. Mungkin kita berkata, lah ini mati mendadak dan sebagainya. Itu semua sudah diizinkan oleh Allah. Tidak akan mungkin meninggal seseorang tanpa izinnya Allah. Bahkan malaikat maut sendiri pun tidak tahu kapan meninggalnya orang. Nggak tahu. Walaupun dia sudah mau cabut nyawanya, kalau Allah tidak izinkan. Nah, makanya ayo persiapkan bekal kita. Jangan tunda-tunda salat, jangan tunda-tunda bayar utang, jangan tunda-tunda berbuat kebaikan. Jangan tunda-tunda. Karena kenapa? Karena dalam hal ini kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Tidak ada orang yang menyangka akan masih hidup sampai sore. Nah, kalau bentuk yang namanya mati mendadak, ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Sehingga dijelaskan dalam sebuah hadis, kematian mendadak adalah istirahatnya bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang kafir. Maka ad-dunya sijinul mukminin wa jannatul kafir. Maka dalam hal ini ketika orang udah meninggal, kalau dia orang beriman, dengan mungkin kita tidak terasa dia meninggal, aku tadi ketemu loh. Oh, berarti itu adalah istirahatnya. Sementara orang yang maaf yang belum taat kepada Allah, tiba-tiba dia meninggal, maka itu adalah bentuk penyesalan. Harusnya dia mempersiapkan diri. Makanya orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan diri. Karena tidak ada yang tahu kapan orang meninggal. Betul. Ada orang meninggal lagi tausiah. Bisa jadi. Iya, ada. Bisa jadi. Ada orang meninggal pada saat ngaji. Ada. Ada. Masya Allah. Mas Fadli mau meninggal dalam keadaan apa? Saya sholat aja, sujud sholat. Lagi sujud. Amin ya Allah. Makasih banyak Ustaz Maulana. Jadi itu intinya dari semuanya, yang namanya manusia itu kita nggak pernah tahu matinya kapan. Jadi ingat, siapkan selalu bekal sebelum kita ajal. Wah. Jadi kalau datang malaikat maut langsung sujud. Sebelum kita kan nggak tahu.
Saya lagi sujud, mereka mau cabutnya pas lagi sujud aja ya gitu. Kita kan minta doa. Yuk kita lanjut lagi. Itulah jamaah, dia tidak mau kalah. Iya. Kita lanjut lagi. Buat jamaah Islam Tindak yang ada di rumah, banyak banget pertanyaan yang masuk di sosial media Islam Tindak. Kalau gitu langsung aja ya kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Bib, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kalian nonton pertandingan bola secara langsung? Oh, Kadang aneh suka kesel kalau di depan rumah lagi ada pertandingan bola. Kesel kalau nendang nggak kira-kira. Udah tahu banyak anak-anak kecil yang lagi main. Kadang kita yang udah tua nih ngasih tahu, tetap aja nggak didengar. Sampai itu bola pernah saya belah karena saking keselnya. Lalu ada cara lain nggak sih kasih tahu ke anak-anak yang suka main bola agar nggak tendang keras-keras? Ya Allah, masa main tendang bola pelan-pelan? Makanya main bolanya di lapangan, Iya. jangan di jalanan, jangan depan rumah Tadi dulu, orang. bukan bapak yang ditanya, Habib. Oh, Dia- iya. Oh, dia- iya. dia Kalau ditanya. Habib masuk nonton bola sampai luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad ditanya pernah nonton bola gak? Pernah nonton bola. Di Iya. TV Di mana, pernah di mana? nonton. Di Di mana? lapangan pernah nonton. Pernah nonton. di mana? Apalagi Habib suka main ini, futsal. Oh iya. Habib Di suka futsal main juga nonton. Di London pernah nonton. Final Liga Champions aja nonton. Final di Paris juga Jangan nonton. tanya saya. Nah, terus ditanya. Nah, kita juga zaman kecil juga sama. Saya juga biasa suka main bola di jalanan yang dimana bolanya juga pernah dibelah. Wah, jangan-jangan ini dia yang nanya tadi yang belah. Jadi yang Habib pernah main bola. Pernah main bola di dibelah. jalanan, dibelah waktu masih kecil, Ustaz. Masih kecil ya kan. Nah, intinya adalah kasih tahu atau nasihatlah yang baik dengan kata-kata yang baik. Oleh karena itu kita berharap akan apa? Akan adanya bermusyawarah dengan yang baik. Kalau misalkan kita sebagai orang tua, rukun tangga atau rukun warga di RT RW, maka siapkanlah fasilitas buat anak-anak kecil itu, ya kan? Kasih Ya. tempatnya, kasih fasilitasnya, maka dia nggak akan sembarangan main bola. Ada mobil dia tendang lah bola, kena mobil atau kacanya takut pecah lah, inilah dan lain sebagainya. Oleh karena itu ketika bertetangga harus dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dan ambil solusi yang terbaik. Dimusyawarahkan, ada rukun tangganya, ada rukun warganya dan juga ada karang tarunanya dan lain sebagainya. Yang berharap akan menjadi sebuah kebaikan dan kebaikan. Ingat, ketika Anda bermain bola, boleh main bola, tapi jangan lupa auratnya ditutup. Aurat rajul baina surah wa rukbah. Aurat laki-laki dari pusar sampai dengkul. Nah, kasih Berarti tahu. kalau pakai main bola pakai celana panjang dong. Pakai celana Ada panjang. dalamannya lagi Ustaz. Ada dalaman Iya, lagi. pakai legging boleh atau pakai sebetis juga boleh. Iya. Ingat auratnya dan juga ketika bermain harus ingat waktu sholat, beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ingat siapapun yang mau bermain, ingat waktu sholat, waktu ibadah dan juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan jaga auratnya. Masya Allah. Dan ada solusinya lagi. Kalau buat main bola di lapangan jangan kasih bola kulit, kasihnya bola plastik. Kalau gitu tendang kan juga ngambang tuh, ngomong kalau kena pecah-pecah. Karena sampai kaca tuh udah pelan biasanya. Tapi kalau di Iya. jalanan itu pakai bola plastik. Ya harus pakai bola plastik. Kalau kena kaca tangga pecah juga. Makanya yang dibelah itu bola plastik. Plastik. Bola kulit bisa dibelah. Masa sih? Bisa. Iya kan? Ya kan saya host, ya terserah saya dong. Ya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya turut berduka cita atas peristiwa ini ya. Mau tanya nih, katanya apakah boleh kita bangga dan bersyukur di atas kesedihan orang lain? Contohnya, ada orang yang sebenarnya ingin melihat sebuah acara. Namun saat hari H, dia nggak jadi datang karena faktor lain. Sedangkan acaranya diwarnai musibah yang menyebabkan korban. Apalagi sampai ada yang meninggal dunia. Maksudnya itu alhamdulillah untuk nggak jadi kesana katanya. Untung. Karena ya Untung nggak kesana. untung ya, jangan alhamdulillah ya, kasihan juga ini. Alhamdulillah Ya, juga untung. sih. Karena- Alhamdulillah untung nggak jadi kesana ya. Iya. Karena kalau seandainya dia beneran datang, ada kemungkinan namanya masuk ke dalam daftar korban. Nah, ini bagaimana Ustadz Syam nih? Jadi dia sebenarnya bersyukur gitu ya, tapi di atas penderitaan orang lain karena dia nggak datang ke tempat itu gitu loh. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Sulaiman Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Di antaranya bentuk diselamatkan daripada sebuah musibah itu juga adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak mungkinlah seseorang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di awal salat itu kalimatnya alhamdulillahirabbil alamin. Ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan bahwasanya bismillah duluan, ada yang mengatakan alhamdulillah duluan. Yang jelas alhamdulillahirabbil alamin, kalimat pujian, kalimat bersyukur kepada Allah adalah termasuk di antara rukun salat. Begitu pula termasuk di antara rukun khutbah. Kenapa menjadi rukun khutbah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita memang diajarkan agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tidaklah salah, tidaklah keliru ketika ada orang yang ketika ternyata terjadi musibah di tempat yang lain, lalu dia tidak jadi datang ke sana, lalu dia mengatakan alhamdulillah untung saya nggak jadi ke sana. Kalau saya jadi ke sana mungkin saya masuk di antara korbannya. Apakah itu termasuk bersenang-senang di atas kesedihan orang lain? Tidak. Dia bersyukur atas dirinya sendiri. Bukan berarti dia mensyukuri kematian orang lain. Tidak. Bukan berarti dia mensyukuri kesedihan orang lain. Tapi dia mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, belum tentu yang menjadi korban itu bukan menjadi orang yang selamat. Siapa tahu pada saat terjadi kecelakaan atau pada saat dia menjadi korban, dia sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu pada saat itu justru mereka tercatat sebagai orang yang husnul khotimah, dan tugas kita sebagai orang yang hidup adalah berbaik sangka terhadap orang yang telah meninggal dunia. Mungkin kita mengatakan alhamdulillah saya nggak jadi ke sana, kalau saya jadi ke sana saya juga ikut mati. Padahal yang meninggal di sana setelah dicabut nyawanya mengatakan alhamdulillah untung saya ke sini. Kalau saya nggak mati di sini mungkin saja nanti saya mati su'ul khotimah, tapi saya mati di sini alhamdulillah saya husnul khotimah. Subhanallah. Jadi segala bentuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita mesti mengucapkan alhamdulillah, kesyukuran atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau Nabi tertimpa musibah, maka Nabi juga mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Bukankah ada doa ketika melihat musibah pada orang lain? Alhamdulillah alladzi afani mimma btalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang menimpa orang lain. Amin. Dan memberikanku kelebihan atas apa yang dialami oleh orang lain. Wallahu taala alam. Jadi tidak keliru bersyukur atas terselamatkannya kita dari suatu musibah. Wallahu taala alam. Dan di samping itu semuanya lagi memang ajalnya belum masuk. Betul. Masya Allah. Jadi mau bagaimanapun caranya kalau belum waktunya ya belum. Masya Allah ya. Kita lanjut lagi ya. Kita ke pertanyaan yang luar biasa dari Instagram dari @melebar bersama. Oh, jangan ngajak dong nih kalau bisa melebar ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, aku sering lihat story istri Habib nih katanya. Habib suka nonton bola ya, sampai ke luar negeri gitu. Ajak napa Bib gitu ya. Aneh kan juga pengen katanya. Nanti WA aneh Bib. Aneh DM ya nomor aneh ke Habib. Syukran Bib. Bang. Nggak usah Bang. Kita juga mau. Saya juga mau. Kapan Bib? Ayo kita berangkat. Yaudah kita berangkat sekarang yuk. Beneran Beli tiket ya. Janji adalah hutang. Kita gitu terus dia. Yang di rumah jadi kemana-mana. Gara-gara Anda kita bisa berangkat nonton bola. Alhamdulillah. Mari kita Piala Dunia. Piala Dunia. Kita nonton.